Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita sampai pada tafsir surat Al-Infitar. Kita baca ayatnya, idas sama'un fatarat, apabila langit terbelah, wa idal kawakibun tatharat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, wa idal biharu fujirat, dan apabila laut diluapkan airnya, wa idal kuburu bu'thirat, dan apabila kuburan dibongkar, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka setiap jiwa mengetahui apa yang dia telah kerjakan dan apa yang dia tinggalkan. Ini surat Al-Infitar ayat pertama sampai kelima. Kita baca tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, ai ida insyaqqatis sama wan fatarat. Ayat pertama ini maknanya sama dengan ayat pertama dari surat Al-Insyiqaq. Insyaallah dua surat setelah ini. Allah mengatakan ida samaun syaqqat, apabila langit terbelah. Ayat-ayat ini berkaitan dengan hari kiamat. Seperti yang sudah kita sampaikan di surat apa sebelum ini? Surat At-Takwir. Dan sudah kita sampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW yang sahih, riwayat Imam Tirmidzi, kata Rasulullah SAW, man sarrahu an yanzura ilal qiyamati ra'yal ain falyaqra idas syamsu kuwirat wa idas sama'un fatarat wa idas sama'un syaqqat.
Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin menyaksikan bagaimana hari kiamat seperti dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, maka hendaklah dia membaca 3 surat ini. Surat At-Takwir, alhamdulillah sudah kita selesaikan. Kemudian surat yang kita sekarang akan kaji, surat Al-Infitar, idza sama'un fatarat, dan kata Rasul surat yang ketiga, surat Al-Insyiqaq, idza sama'un syaqqat. Ini mirip 3 surat ini menggambarkan bagaimana kejadian awal dari hari kiamat. Karena sudah kita sampaikan, iman kepada hari akhir itu mengimani semua kejadian setelah kematian. Dan itu perjalanan yang sangat panjang sekali. Namun di antaranya awal kejadian hari kiamat, ketika ditiupkan sangkakala, Allah menghancurkan alam semesta. Di antaranya, idza sama'un fatarat, apabila langit terbelah. Ai idza insyaqqatis sama' wan fatarat wa tanatharat nujumuha, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Kita bisa bayangkan bagaimana bintang yang segitu banyak dijatuhkan di atas bumi, akan hancur semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kejadian hari kiamat ini. Kata Asy-Syaikh, wazala jamaluha, dan hilang keindahan bintang-bintang tersebut ataupun keindahan langit. Wa fujirat al-biharu, bukan hanya yang di atas Allah hancurkan, yang di bawah juga demikian. Laut akan diluapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasarat bahran wahidan. Laut yang banyak, samudra yang banyak akan jadi satu karena airnya semuanya meluap berkumpul jadi satu. Ini sekali lagi kalau antum bisa membayangkan bagaimana kedahsyatan hari kiamat ini. Kalau kita lihat kejadian tsunami berapa tahun yang lalu, ini hanya satu laut yang diluapkan. Begitu dahsyatnya menghancurkan satu kota. Demikian pula yang terjadi kemarin di mana itu? Libya. Bagaimana bendungan ketika apa? Hancur satu bendungan saja puluhan ribu manusia meninggal dunia. Semoga Allah merahmati kaum muslimin yang tertimpa musibah tersebut. Ini sekali lagi, bagaimana kalau seluruh laut diluapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu laut saja. Kemudian sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, di antara tafsir ulama, fujirat al-bihar, di antaranya su'ilatil bihar naron, akan dinyalakan laut itu menjadi api. Sekali lagi, ini kejadian-kejadian yang wajib diimani oleh seorang muslim muslimah, meskipun akal terkadang gak akan sampai kepada hal itu semuanya karena akal kita terbatas. Namun selama itu ada ayatnya, ada hadisnya, sami'na wa shaddaqna, kita dengar dan kita benarkan. Di antara kejadian hari kiamat tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, wa idal biharu fujirat, lautan akan diluapkan dan akan menjadi satu lautan dan kemudian akan dirubah menjadi api yang menyala. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Air yang dulunya bisa untuk memadamkan api, sekarang air itulah yang dijadikan api oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa busiratil kubur, dan kubur-kuburan yang ada di atas muka bumi ini semuanya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah manusia mengetahui bagaimana ketika kuburan itu dibongkar, yaitu bi an ukhrija ma fiha minal amwat,
dikeluarkan semua yang telah meninggal dunia. Inilah hari kebangkitan. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari ketika manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa husyiru lil mauqif baina yadaillahi lil jaza' alal a'mal. Kemudian mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mereka akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka menerima amal-amal perbuatan mereka di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah kita belajar tentang iman kepada hari akhir atau berkaitan dengan ayat-ayat tentang hari kiamat, terutama dalam juz amma, di antara buahnya kata para ulama untuk memotivasi kita banyak beramal as-saleh, banyak untuk kita introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum diri kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu kapan kita masih bisa menghirup udara di dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatu al-maut. Kata Syekh, wa husyiru lil mauqif baina yadillahi lil jaza' alal a'mal. Manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lil jaza' alal a'mal, untuk mereka menerima balasan amal perbuatan mereka. Maka sekali lagi, tazawwadu fa inna khaira zai taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal ada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, fahina idzin yankashiful ghita wa yazulu ma kana khafiyan. Dan akan tersingkap semua yang tertutupi dan akan hilang apa yang tersembunyi. Semuanya akan dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari penghisaban. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan semoga Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Kemudian kata beliau, wa ta'lam kullu nafsin ma ma'aha minal arbah wal khusran. Dan setiap jiwa akan mengetahui apakah dia akan beruntung atau dia akan merugi. Semuanya sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hunaika ya'udhu dzalimu ala yadai idza ra'a ma qaddamat yadah. Pada saat itulah orang yang zalim akan menggigit jarinya sebagai bentuk penyesalan atas apa yang dia perbuat. Dan kata para ulama, setiap manusia pasti akan menyesal. Yang soleh menyesal, kenapa tidak menambah dari amal solehnya ketika di dunia? Apalagi orang yang toleh, dia akan menyesal kenapa dia tidak meninggalkan amal toleh ketika di dunia. Namun semuanya sudah terlambat. Sebagaimana firman Allah, waji'a yawma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Apabila manusia telah dimasukkan ke neraka jahanam, baru mereka menyesal. Namun kata Allah, wa anna lahu dzikra, dan tidak ada lagi manfaat dari penyesalan tersebut. Hunalika ya'udhu dhalimu ala yadayhi idza ra'a ma qaddamat yadah wa ayqana bisyaqa'i al-abadi wal adab as-sarmadi.
dan orang yang zalim, yang mujrim, yang ahli kufur, ahli syirik, ahli maksiat, mereka akan tahu bagaimana nasib mereka yang akan mendapatkan kesengsaraan yang selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa hunaka yafuzu al-muttaqun al-muqaddimun li salihil a'mal. Namun pada saat itu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal saleh, mereka akan mengetahui tentang nasib mereka yang akan meraih kebahagiaan, kenikmatan yang kekal abadi dan keselamatan dari api neraka jahanam. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya dan menyelamatkan kita, menjauhkan kita dari api nerakanya. Kemudian di antara penafsiran para ulama ketika mentafsirkan kata-kata alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ketika terjadi hari kiamat itulah setiap jiwa mengetahui ma qaddamat, apa yang dia telah perbuat dari amal solehnya. Adapun kata-kata wa akharat, ada dua penafsiran ulama. Yang pertama, wa akharat, setiap jiwa akan mengetahui apa yang dia lakukan dari kewajiban, dan akharat, dan apa yang dia tinggalkan dari kewajiban. Ini penafsiran pertama tentang kata-kata wa akharat. Setiap jiwa mengetahui apa yang dia lakukan dari kewajiban kebaikan dan apa yang dia tinggalkan dari kewajiban. Wa dayya'at, dan apa yang dia sia-siakan dari perintah Allah ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang qaddamat ini yang positif, wa akharat ini yang negatif. Semuanya akan dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun penafsiran yang kedua kata para ulama, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ini berkaitan dengan amal-amalan yang dia lakukan yang pahalanya itu mengalir kepadanya tanpa dia ketahui sebelumnya. Yaitu diantaranya ketika dia mencontohkan yang baik diikuti oleh orang lain, maka itu akan menjadi amal jariah baginya. Ini diantara penafsiran wa akharat, yaitu apa yang dia tinggalkan dari kebaikan kemudian diikuti oleh banyak manusia. Ini seperti yang Rasul sabdakan, idza mata ibnu Adam inqata amalu. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus semua amal perbuatannya kecuali 3 hal. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Membangun masjid, mewakafkan mungkin hartanya di jalan Allah, ataupun mencetak buku disebarkan kepada kaum muslimin, tentunya kitab atau buku yang bermanfaat. Ini sedekah. Kemudian juga waladin saleh, anak saleh yang mendoakannya. Mungkin juga ada, kata para ulama, mungkin ketika anak itu belum lahir, orang tuanya sudah meninggal dunia. Orang tuanya tidak tahu anaknya tersebut. Namun ketika dia menjadi besar, menjadi anak saleh, maka pahala amal anak saleh mengalir kepada ayahnya. Ini diantara apa? Makna wa akhirat, apa yang dia tinggalkan. Demikian pula ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Intinya sekali lagi, ini yang disampaikan oleh para ulama tentang makna ayat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ayat berikutnya yang ke-6, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang memperdayakan dirimu sehingga engkau durhaka kepada Rabbmu yang maha mulia.
Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala, yang dia telah menciptakan, yang telah menyempurnakan penciptaanmu, fa'adalak, dan engkau tercipta dalam bentuk yang sempurna. Fi ayyi suratin ma syaa rakaba, dalam bentuk apapun yang dia kehendaki. Kalla, sekali-kali tidak, bal tukadzibuna biddin, bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafizin, sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang menjaga kalian, kiraman katibin, yang mencatat amal perbuatan kalian dan dia mulia. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yaqulu ta'ala mu'atiban lil insani al-muqassiri fi haqqihi al-mutajarri ala ma'asi. Allah Subhanahu wa ta'ala menegur, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wejangan kepada manusia yang dia melalaikan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia jatuh ke dalam kemaksiatan kepadanya. Allah berfirman, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, semua manusia. Kalau yang kafir, kenapa kalian sampai jatuh ke dalam kekafiran? Kalau yang muslim, kenapa jatuh ke dalam kemaksiatan? Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan wahai manusia durhaka kepada Rabb-Mu yang maha pemurah, yang maha mulia? Atahawunan minka fi huquqihi, apakah karena engkau meremehkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala? Am ihtiqaran minka li adzabihi, atau engkau meremehkan azab Allah Subhanahu wa taala? Am adamu imanin minka bijazaihi, atau engkau tidak beriman terhadap apa yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah bahan introspeksi bagi kita semuanya. Kenapa kok kita masih menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kok kita masih banyak meninggalkan perintah Allah, masih melaksanakan larangan Allah, sedangkan Allah Al-Karim yang sangat mulia, yang sangat pemurah, Allah memberikan banyak rezeki kepada kita, Allah yang memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Kenapa kok kita lalai dari ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dan kata para ulama, di antara makna yang tersirat dari kata-kata Al-Karim di sini, bi rabbikal karim, apa yang membuatmu terperdaya, tertipu sehingga engkau bermaksiat durhaka kepada Rabb-Mu Al-Karim? Disebutkan kata-kata Al-Karim ini sebagai jawaban juga atas pertanyaan tadi, bahwasanya berapa banyak manusia yang mereka lalai dari menjalankan perintah Allah dikarenakan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia banyak bermaksiat kepada Allah, berbuat zalim dengan berbagai macam kezaliman? Ini diantaranya karena mereka terperdaya dengan kemurahan Allah. Semakin maksiat, semakin banyak mendapatkan harta, maka semakin lalai dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin zalim, semakin diberikan kekuasaan. Semakin kufur, semakin diberikan dunia dan isinya. Dikira itu adalah bentuk kenikmatan, dikira itu bentuk
motivasi terus berbuat yang menyimpang, padahal itu adalah istidraj, jebakan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dan kami ulur kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk suatu saat mereka akan diberikan azab yang pedih. Sebagaimana juga firman Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka sudah lalai, lupa dengan peringatan Allah, maka kami bukakan seluruh isi dunia. Ketika mereka sudah dalam puncak kesenangan di dunia, akhadnahum, kami siksa mereka secara tiba-tiba, faidahum mublisun, mereka pun putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjauhkan kita dari al-istidraj, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang senantiasa bersyukur dan bersabar atas semuanya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu terperdaya sehingga engkau durhaka kepadamu yang al-karim, yang mulia. Rasul juga bersabda, idza ra'aitallaha yu'til abada ala ma'asi innama huwa istidraj. Apabila engkau melihat seorang hamba diberi kenikmatan dalam urusan dunia atas apa yang dia inginkan dari kemaksiatannya, karena kemaksiatannya itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim kalau diberikan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah dan dia yakini itu adalah titipan dari Allah yang harus dia syukuri dengan keyakinannya, ucapannya, dengan amal perbuatannya. Kalaupun diberikan musibah, maka wajib untuk dia bersabar, mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, dan sudah kita sampaikan berbagai buah manis dari beriman kepada takdir, terutama ketika menghadapi segala bentuk musibah. Dan di antara buah iman kepada hari akhir, kata para ulama, ini sebagai tasliyah lil mukmin, sebagai hiburan bagi orang mukmin. Kalau dia di dunia diberikan musibah dengan berbagai macam musibah, dia ingat di akhirat insya Allah banyak pahala yang menanti, banyak kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kata Rasulullah SAW, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Maka wajib untuk bersabar. Wa basyiri as-sabirin. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh, alaysa huwallazi khalaqaka fasawwa. Bukankah Allah yang menciptakan dirimu, kemudian dia fasawwa, kemudian dia menyempurnakan penciptaan. Ini sekali lagi peringatan, teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak memberikan nikmat kepada kita, mulai kita diciptakan dengan seindah-indah bentuk. Mengapa kita masih menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Mengapa kita masih durhaka kepada Allah, tidak menjalankan perintahnya, tidak meninggalkan larangannya? Sedangkan Allah alladzi khalaqaka, dialah yang menciptakan, fasawwaka fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Makanya Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian, tidaklah kalian mau memperhatikan, mau merenungkannya. Kalau kita merenungkan ujung rambut sampai ujung kaki kita, maka kita akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya nikmat dari Allah. Apalagi kalau kita diberikan banyak kesehatan. Kita lihat yang sakit, ya, banyak mengeluarkan banyak uang dan sebagainya, kita masih bersyukur diberikan kesehatan dan seterusnya. Intinya masih banyak nikmat-nikmat Allah dibandingkan musibah yang menimpa hamba-hambanya. Di antaranya Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk.
Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fa'adalak ay rakkabaka tarkiban qawiman. Allah membentuk manusia dalam bentuk yang sangat indah, yang seimbang, mu'tadilan, fi ahsanil ashkal, dalam bentuk yang sebaik-baiknya, wa ajmalil hayat. Terutama kata ulama nanti akan disampaikan, jika dibandingkan dengan bentuk hewan, bagaimana mereka diciptakan Allah Ta'ala, ada yang berjalan dengan 4 kakinya, ada yang seperti ular melata, demikian. Manusia diberikan nikmatan, bentuk yang seindahnya, sebaik-baiknya. Tidakkah manusia mensyukuri ini semuanya? Namun kata Allah, wa qalilun min ibadiyah asyakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Padahal sekali lagi, nikmat Allah bukan hanya harta saja, nikmat bentuk kita, rupa kita, tubuh kita, dan seterusnya. Nikmat yang luar biasa. Bahkan kata para ulama, kita masih bisa menghirup udara segar, nikmat dari Allah. Berapa banyak orang yang harus dimasukkan IGD, diinfus dan sebagainya. Namun sekali lagi, memang inilah manusia, kata Allah, wa qalilun min ibadiyah asyakur. Fahal yaliku bika an takfura ni'matal mun'im au tajhada ihsanal muhsin. Masihkah engkau, wahai orang yang kafir, mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepadamu? Inna hada illa min jahlika wa dhulmika wa inadika wa ghashmika. Tidaklah ini kecuali karena kejahilan, karena kezaliman, karena kedurhakaan. Fahmadillah itlam yaj'al surataka surata kalbin aw himarin wa nahwiha minal hayawanat. Maka pujilah Allah, bersyukurlah kepada Allah yang tidak membentuk dirimu seperti bentuk seekor anjing atau keledai atau selain keduanya dari binatang-binatang. Ini sekali lagi adalah nikmat yang banyak manusia tidak menyadarinya. Allah sanggup menciptakan manusia dalam bentuk seperti hewan-hewan tersebut. Namun ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Ini adalah bentuk kelembutan Allah kepada hamba-hamba, kepada kita semuanya. Tidakkah kita mau mensyukurinya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walihada qala ta'ala, oleh karena itulah Allah berfirman, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk apapun yang Allah kehendaki untuk menciptakan dirimu. Allah ala kulli syai'in qadir. Namun sekali lagi kata ulama, Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jika dibandingkan dengan hewan-hewan atau binatang-binatang, meskipun Allah sanggup untuk menciptakan manusia dalam bentuk seperti itu, namun sekali lagi ini adalah rahmat kasih sayang Allah kepada manusia, agar manusia bersyukur kepadanya, mentauhidkannya, beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian ayat berikutnya, kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali tidak, bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Ini adalah kebanyakan manusia tidak mau mensyukuri nikmat Allah, justru malah mendustakan hari pembalasan yang telah dikabarkan oleh Allah di dalam kitabnya. Ai ma'ahadal wa'dhi wa tadhkir la tazalun mustamirin ala takdzibil jaza. Meskipun Allah sudah memberikan peringatan, memberikan wejangan, namun kalian, terutama orang-orang kafir tersebut, senantiasa mendustakan hari kiamat. Wa antum la budda antuhasabu ala ma'amiltum, padahal kalian pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala
atas semua perbuatan kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan tentang apa yang dia perbuat untuk esok harinya. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini yang tercantum dalam surat Al-Hasyr merupakan dalil yang berkaitan dengan muhasabatun nafsi, tentang introspeksi diri. Bahwasanya semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Al-Khalifatur Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, koreksilah diri kalian, introspeksilah kalian sebelum diri kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghisab kita semua dengan hisaban yasirah dan menjauhkan kita dari al-hisab yang asirah, yang sulit, yang susah. Wa antum la budda an tuhasabu ala ma amiltum. Kalian semuanya akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Dan ini juga sebagai tasliyah, hiburan bagi orang yang beriman. Ketika mungkin di dunia dia dizalimi, dia tidak bisa membalas orang yang mendoliminya. Ingat, di hari kiamat ada al-hisab. Demikian pula di hari kiamat akan ada al-qisas. Maka sekali lagi, urusan di dunia ini lebih ringan dibandingkan urusan di akhirat. Di akhirat semuanya ditegakkan dengan keadilan. Adapun di dunia terkadang penuh dengan kezaliman. Maka ini diantara juga buah orang yang beriman kepada hari akhirat, hatinya tenang, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antum la budda an tuhasabu ala ma amiltum wa qad aqamallahu alaikum malaikatan kiraman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kalian para malaikat-malaikat yang mulia, kiraman, yaktubuna aqwalakum wa af'alakum, yang mencatat perbuatan, ucapan kalian, baik ucapan perbuatan hati ataupun ucapan lisan, perbuatan anggota badan ataupun perbuatan hati, semuanya akan dicatat oleh para malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.